perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 3.635 kasus yang baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif COVID-19 menjadi 232.628 orang. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet kembali mendapat sorotan, mulai tingkat hunian yang dikabarkan penuh hingga viralnya video ambulans mengantre masuk ke Wisma Atlet. Setelah salah menerima informasi, ratusan warga kota Surabaya antre untuk mendapatkan layanan swab gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya. Padahal Pemkot Surabaya hanya melayani swab gratis bagi warganya yang baru saja melakukan perjalanan luar kota. Peneliti dari Duke University mengurutkan tipe masker dari yang paling efektif hingga kurang efektif untuk menangkal virus corona. Halo semuanya, nama saya Graciela Valentina dari program Finance and Investment Universitas Kristen Petra Surabaya, Angkatan 2017. Pada video ini, saya akan membahas mengenai perkembangan manajemen keuangan ke depannya, terkhususnya setelah pandemi COVID-19. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita kenali dahulu apa itu virus corona. Virus corona atau yang kita sering dengar dengan COVID-19 bermula pada awal Desember tahun 2019 yang lalu di kota Wuhan, China. Di sana terdapat banyak sekali pasar basah, yaitu pasar-pasar yang menjual berbagai macam jenis hewan. Inang asli dari virus corona ini adalah kelelawar, yang kemudian dari kelelawar ini menginfeksi hewan-hewan lainnya seperti ayam, sapi, dan sebagainya, yang pada akhirnya menginfeksi manusia. Penyebaran dari COVID-19 ini tergolong cepat, dari kota Wuhan menyebar ke kota-kota lainnya di Cina hingga mancanegara. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingginya arus lalu lintas mancanegara dan juga kepadatan manusia. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia tercatat pada tanggal 2 Maret 2020, yang oleh karena penyebarannya begitu cepat, maka Indonesia menetapkan untuk pertama kalinya melakukan karantina pada tanggal 16 Maret 2020. Dampak dari COVID-19 ini tentu saja mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan juga aktivitas kesehariannya. Saat ini, masyarakat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti menghindari kerumunan atau physical contact, menerapkan adanya social distancing, menjaga kebersihan tubuh dengan rajin cuci tangan dan juga membawa hand sanitizer, dan tidak lupa masyarakat diwajibkan untuk memakai masker. Selain mempengaruhi keadaan sosial di masyarakat, COVID-19 juga turut mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya perekonomian di Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan pada kuartal 2 tahun 2019 yang lalu. Penurunan perekonomian di Indonesia juga disertai penurunan sektor-sektor usaha tertentu seperti sektor hotel dan restoran, sektor jasa, sektor perdagangan, dan masih banyak lagi. Selain itu, adanya penurunan kegiatan usaha, kapasitas produksi, dan ketenagakerjaan juga turut mempengaruhi kontraksi perekonomian di Indonesia. Sehubungan halnya dengan perekonomian, tentu saja tidak dapat terlepas dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan berperan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Selain itu, melalui manajemen keuangan, masyarakat juga dapat memilih dan mengetahui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun keluarga. Manajemen keuangan meliputi banyak hal dan aspek yang penting terkait dengan perekonomian. Melalui manajemen keuangan, kita belajar bagaimana caranya pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga maupun individu dengan baik dan benar. Selain itu, kita juga belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan, melihat prospek keuangan, mengenal dan belajar mengenai investasi, dan masih banyak lagi. Di tengah situasi COVID-19 seperti ini, tentu saja perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi setiap individu maupun perusahaan untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar dalam halnya menghindari kebangkrutan. Seperti halnya perbankan yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, juga turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selain itu, sistem keuangan dan perbankan ini juga didukung oleh teknologi, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dan menikmati layanan serta fasilitas yang ada. Manajemen keuangan akan terus berkembang dan berinovasi dalam hal yang memenuhi kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, kedepannya peran manajemen keuangan akan sangat penting dan sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat.